ini saya cocokkan agar ketika ketemu di hari Senin itu materi yang masuk ke materi yang sama begitu ya. Oke, sambil menunggu rekan-rekan yang lain, saya perlihatkan kalau ini diperlukan oleh Anda, saya membuat soal, tapi tidak sebanyak soal tutorial ya. Ini bisa Anda gunakan untuk latihan atau di PR-kan juga boleh untuk mencicil nilai begitu. Ini kelas sebentar ya, induksi elektronik dan arus bolak-balik. Ini saya perlihatkan saja. Ini induksi elektromagnetik dan arus bolak-balik ya. Soal, nah seperti ini. Saya share, nah ini soal. Oke, ini soal yang silahkan buat latihan Anda ya. Ini nomor 1 soal induksi elektromagnetik, soal nomor 2 pun ini masih soal induksi elektromagnetik. Ini yang nomor 3, 4 dan sampai ini nomor 5 masih induksi elektromagnetik. 4, 5 ini sudah rangkaian RLC. Kemudian ini nomor 6 juga rangkaian RLC 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi ini nanti bisa saya share untuk latihan Anda. Kemudian solusi paling kalau mungkin ini akan saya PR-kan ya, PR-kan di luar tutorial. Yang tutorial modul 5 sudah ada. Modul 5 itu modul topik induksi elektromagnetik dan arus bolak-balik sudah ada. Jadi pekan ini akan saya tugaskan ditambah dengan ini mungkin ya. Supaya Anda banyak latihan soal. Nanti ini untuk yang ini mungkin solusi saya share saja, tapi mungkin solusinya tulisan tangan saya atau file nanti saya lihat ya kalau bisa saya latihkan terlebih dahulu. Oke, ini soal latihan yang saya kumpulkan untuk soal arus bolak-balik dan induksi elektromagnetik 3 soal, arus bolak-balik ada sekitar 7 soal begitu ya. New share. Sekarang kita masuk ke topik kita. Topik kita hari ini adalah gelombang mekanik ya. Kita sekarang masuk ke topik gelombang, di mana untuk kelas 2B kita belum pernah membahas di Vidas 2B, 1B dulu. Anda hanya mendapatkan sampai gerak harmonik sederhana ya. Dan sekarang gelombang itu ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik ya. Itu full dibahas di semester 2 ya. Kemudian yang ingin sekali saya tekankan, saya ingin melihat ini kehadiran baru 75 orang ya, jam 9:07. Mungkin kalau dilihat dari evaluasi setiap kelas dengan nilai ujian yang sangat tidak bagus untuk seluruhnya, jadi hanya 1, 2, 3 yang bagusnya, umumnya adalah tidak bagus, karena rata-rata pun hanya 25 sampai 35 ya untuk kelas FTMD dan kelas SAPTK. Artinya ini sangat tidak bagus. Kalau dilihat dari berbagai macam masukan dari mahasiswa yang mungkin disampaikan ke asisten, dari jalur asisten, yang kemudian akhirnya disampaikan kepada kami, ini menunjukkan bahwa karena Anda ini mungkin produk dari kuliah online saat kelas 3 dahulu gitu ya, kelas 3 SMA-nya. Jelas ini produk online pertama tentu kan belum menemukan cara belajar yang pasnya, baik dari pihak sekolah maupun dari pihak guru maupun dari pihak mahasiswa, dari pihak siswa begitu ya. Padahal topik fisika itu topik yang memang butuh jungkir balik untuk bisa memahami fisika ya, memahaminya begitu. Sehingga nampaknya umumnya mungkin ketika ujian Anda semua terbiasa dengan budaya fisika itu adalah melihat rumusan akhirnya. Oh, rumusnya ini. Padahal di beberapa catatan tulisan tangan saya ada yang penulisan rumusnya saya kurang kuadrat, kurang lain-lain ya. Tidak sempat saya edit karena sudah saya scan, sudah saya convert ke PPT begitu ya. Jadi itu biasanya saya koreksi dengan lisan saya pas saya menjelaskan.
Eh, eh, Semoga Anda semua, artinya Anda bisa masuk perguruan tinggi negeri ITB ini, Anda sudah punya kemampuan yang cukup bagus ya, mungkin di atas yang lain-lainnya umumnya rekan-rekan Anda untuk satu angkatan dengan Anda di seluruh Indonesia ini, dan yang berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri lainnya begitu ya. Itu sudah sebuah modal dasar ya, sebetulnya itu merupakan modal dasar, tetapi kalau itu tidak diikuti dengan tidak diikuti dengan merubah cara kerja ya, merubah cara belajar dan cara kerja Anda, menurut saya itu sangat sangat disayangkan. Jadi kalau Anda sudah di perguruan tinggi, tetapi cara kerja Anda adalah cara kerja yang masih bimbel dan SMA begitu ya, di mana membaca perumusan fisika, tinggal lihat, oh ini topik arus arah, ditanyakan ini, lihat catatan, oh rumusnya ini langsung Anda pakaikan saja rumusnya ya. Sebaiknya melakukan perubahan dalam cara belajar dan cara berpikir. Kalau hanya mengulang ketika SMA, persiapan seperti itu artinya kita belum melakukan proses belajar begitu ya. Ini bukan hal mudah karena dunia pendidikan, apalagi saya seorang ibu begitu ya, dunia pendidikan adalah berbicara masalah bagaimana membangun karakter berpikir, membangun karakter sikap, juga nanti berdampak pada tindakan kita menjadi lebih punya perhitungan yang lebih detail, yang lebih akurat, kemudian dari segala sisinya, kecerdasan emosional juga dan lain sebagainya, kemampuan sosialisasi dan lain sebagainya, artinya kemampuan untuk bekerja tim dan seterusnya, itu sangat penting. Saya menjadi merenungi buat diri saya sebagai pengampu 2 kelas ini begitu ya, yang mendapat tugas untuk mengampu di 2 kelas, sekali-kali di 2 kelas ini. Dengan kelas online ini kita ada plus minusnya ya. Minusnya adalah tidak ada tatap muka di antara kita, dan kita hanya dikunci dengan duduk di meja di ruangan masing-masing, di rumah masing-masing begitu. Saya pun sudah hampir 2 tahun, dulu kita start dengan online ini adalah 16 Maret, jadi sudah 2 tahun lewat 5 hari begitu ya. Dan akhirnya ini menjadi sesuatu yang melekat pada diri kita. Akhirnya kalau awal sangat jenuh sekali, stres sekali dengan semua berpindah ke dunia online, tapi mungkin sekarang masing-masing menjadi lebih sudah dapat kulturnya lah, sudah dapat pembiasaan seperti ini. Tetapi kemudian saya menjadi berpikir ini bagaimana caranya supaya bisa terjadi interaksi ya. Jadi fisika itu adalah media yang kita kaji, tetapi yang lebih penting adalah adanya interaksi, di mana interaksi tersebut kita bisa memahami seperti Anda, kita bisa melihat tatap muka Anda kalau di kelas begitu ya, ngantuknya, bingungnya, dan sesuatunya, dan tergopoh-gopohnya begitu. Nah, suasana itu tidak bisa kita rasakan di kelas online ini begitu ya. Nah, tetapi kita tidak bisa menjadi menyerah pada keadaan tersebut, ya terserah mahasiswa mau ngerti mau enggak ya terserah lu lah begitu, itu bukan urusan gue gitu. Yang penting saya sudah menjalankan berbagai tugas tersebut. Saya pikir bukan hanya sekedar itu ya, pendidik punya kewajiban untuk terus meningkatkan supaya dengan model online seperti ini interaksi komunikasinya tuh masih bisa kita dapatkan begitu ya. Karena apa? Karena perkembangan teknologi ini saya mau mengaitkan tentang apa yang kita rasakan sekarang, itu semua adalah buah dari riset di bidang sains dan teknologi ya. Jadi teknologi online, sekarang kita semua serba online, belanja online, apapun online, itu mungkin untuk anak-anak yang sekarang usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun dan yang masih kecil gitu ya, itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar apa adanya. Sejak lahir saya sudah mengenal HP begitu. Tapi bandingkan dengan Anda, dengan saya begitu, bahwa banjirnya sekarang dunia teknologi, dunia komunikasi, sosmed dan sesuatunya itu adalah buah dari sains dan teknologi. Dan kebetulan Anda masuk ke ITB dan topik yang harus Anda garap di tingkat 1 ini adalah Mafiki, itu yang merupakan alat atau pengenalan awal terhadap dunia sains dan teknologi ya. Jadi
sangat apa ya? Saya berpikir begini, sangat kontradiktif kita menikmati produk dari sains dan teknologi. Satu sisi kita sedang membahas sains dan teknologi, tetapi kita sendiri menjadi kehilangan apa ya? Kehilangan ruh begitu ya, kehilangan gairah misalkan begitu ya, karena biasanya kan sudah menjadi hal yang wajar ya, Anda semua tutup video, kemudian nanti tidak tahu menyimak, tidak tahu tidak, kemudian yang penting ada rekamannya atau begitu ya, atau mungkin misalkan nanti di akhir yang penting ketika kita menutup kelas ini semua mengucapkan terima kasih Bu, terima kasih Bu, terima kasih Bu, gitu, seperti apa ya, seolah-olah kita pun yang di sini bisa melihat sebagai ungkapan apa ya, ungkapan dan sekedar formalitas saja begitu ya. Nah, justru yang saya harapkan adalah, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Jadi ini saya menstimulasi atau mengajak Anda lah begitu untuk yuk kita bangun supaya interaksi dua arahnya bisa dapat begitu. Sehingga setahun kita belajar TPB bukan sesuatu yang lewat begitu saja. Ada pembangunan karakter yang bisa kita dapatkan gitu ya, ada sesuatu yang berubahnya begitu. Ini mohon maaf kalau saya mengatakan seperti ini bagi yang di antara Anda ya memang masih pola lama, gitu, tidak ada perubahannya buat saya kuliah setahun di ITB gitu ya, dengan yang ya saya sudah jungkir balik nih Bu, berusaha sedemikian rupa begitu. Ini mohon maaf kalau misalkan saya asumsikan semua dianggap sama begitu ya, karena dari hasil obrolan kita, dari hasil masukan tersebut adalah kalau mahasiswa mengerjakan soal mafiki misalkan, cukup lihat di topiknya, lihat catatan, rumusnya, seterusnya, kemudian masukkan saja angka-angka tersebut ke rumus, itu sama sekali bukan cara bekerja sebagai seorang calon sarjana begitu ya. Justru yang diharapkan dari sarjana itu adalah kemampuan analisis. Nah, bisa menganalisis itu artinya pertama adalah bisa memetakan masalah. Memetakan masalah itu artinya apa? Kemampuan membaca begitu ya. Jadi walaupun ini topik Anda sudah kenal di SMA, tetapi bagi saya pun yang mengajar topik misalkan dasar, saya memang masuk ke mengajar itu baru dalam 7 tahun atau 8 tahun terakhir. Bagi saya pun setiap tahun mengajar itu selalu mendapatkan hal-hal yang baru gitu ya. Itu untuk saya. Nah, sebaiknya, seharusnya bahwa kita semua di dalam proses belajar adalah selalu mendapatkan hal-hal yang baru ya, bukan sekedar kalau rumus tetap itu tidak baru, tetapi kedalaman kita melihat kaitan rumus satu dengan yang lainnya itu ternyata itu adalah perumusan dari fenomena alam yang berhasil diungkapkan, kemudian antara penemuan A, penemuan B, penemuan C, kalau kita lihat sejarah penemuan ilmu tersebut, itu bisa terlihat keterkaitan. Ternyata dari topik optik akan lari ke sini, dari topik ini akan lari ke sini. Itu sebagai sebuah benang merah yang terkait. Jadi semua yang ada di alam semesta ini, walaupun baru sedikit saja yang sudah ditemukan oleh para ahli, memiliki keteraturan yang bisa dipelajari ya, keteraturan ada keteraturan yang lebih besar lagi dan seterusnya. Sayang kalau momen tersebut tidak kita dapatkan begitu ya. Karena apa? Karena Anda anak muda yang nanti akan menjadi penerus kita semua begitu. Sekarang teknologi pertempuran drone dan sesuatu itu sudah semakin canggih, teknologi informasi, teknologi pencitraan dan seterusnya itu sudah semakin canggih, dunia medis, transportasi dan lain sebagainya. Ini semua nanti Anda ikut menguasai, memahami hal-hal mengikuti perkembangan teknologi ini dengan menjadi yang bisa ikut terlibat dengan hanya sebagai objek pemakai saja, tentu lain, tentu beda ya. Kita semua perlu bekerja keras untuk meningkatkan taraf hidup kita, kecerdasan kita dan sebagainya, juga untuk dampaknya adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga, taraf hidup negara kita dan seterusnya. Akhirnya besarnya adalah peradaban di muka bumi ini begitu ya. Karena jumlah penduduk makin besar, teknologi pangan, energi, semuanya itu adalah memerlukan otak-atik atau memerlukan pahamnya ilmu pengetahuan.
Dan setiap diri Anda di dalam belajar tersebut artinya punya kewajiban untuk menggali potensi dirinya, di manakah kelebihan Anda, dan bidang apakah yang ingin Anda geluti. Ketika Aga sudah sekarang mungkin memprediksi, oke, saya suka A, B, C, D, 5 bidang. Nanti makin ke sana kita akan makin masuk menekuni bidang yang ingin kita kuasai. Dan jadilah sebagai makhluk hidup ya kita harus menjadi orang yang terbaik di bidangnya masing-masing, bidang yang sudah menjadi pilihan kita ya. Nah, memahami bidang apapun juga itu diperlukan kerja keras, diperlukan kemampuan berpikir, menganalisis begitu ya, dan lain sebagainya. Itu bukan hal yang mudah, itu berdarah-darah. Mata sepet, ngantuk harus bangun, lelah pun harus tetap bekerja dan seterusnya. Awal-awal itu pasti dirasakan akan sangat berat oleh kita, tetapi ingatlah bahwa di balik semua jatuh bangun tersebut ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Dan ya apapun jatuh bangunnya, seaneh 1000 kali jatuh pun, menurut saya tetap dari setiap 1 kali jatuh selalu ada ilmu yang bisa kita peroleh. Begitu. Tidak ada yang jam terbang itu sekecil apapun itu adalah berharga, dan jam terbang itu tidak bisa dibeli kecuali kita melakukan nyelam sendiri, bongkar sendiri, jalani sendiri. Ya, ini nasihat ini ingin selalu saya sampaikan kepada Anda, sama saja terhadap anak-anak saya juga begitu ya. Dan kita sebagai kalau dikatakan sebagai guru begitu ya, sebagai guru artinya kita ilmu bisa Anda pelajari, apalagi sekarang di era online seperti ini. Tetapi yang paling penting adalah transfer energi, transfer semangat, transfer karakternya itu yang yang di antara generasi itu harus tersampaikan. Ketika apa yang saya lakukan salah, maka dilakukan oleh Anda kesalahan yang sama begitu ya. Ini saya sengaja ngobrol seperti ini untuk tidak pernah lelah untuk memberikan semangat kepada Anda. Saya menyiapkan bahan mengajar semua saya semampu saya begitu ya, dengan usia saya tentu kelemahan dari sisi sisi IT-nya begitu, tapi saya berusaha untuk komunikasi seperti ini saya ingin memaksimalkan begitu ya. Saya cukup prihatin dengan nilai kita yang hanya 25 sampai 33 rata-ratanya gitu ya. 25 yang kelas SA PTK-nya dan 33, sekian untuk yang kelas FTMD-nya. Saya mengajak Anda, yuk kerja keras lagi, semuanya bersemangat, dosennya pun sama, semuanya sama untuk melakukan perbaikan. Ya, kita masih punya waktu 5 minggu lagi. Kita bersyukur bahwa ujian 2 masih agak punya jeda waktu setelah perkuliahan selesai. Jadi artinya apa? Tidak lagi ada alasan, Bu, kami persiapan kurang karena banyak tugas besar yang harus segera diselesaikan, waktu belajar kurang. Kemudian tiba-tiba masuk ke pekan ujian dan ujian setiap hari. Itu mungkin menjadi alasan kenapa persiapan menjadi minim gitu ya. Nah, untuk ujian 2 ada tenggat waktu yang cukup lama dengan libur yang agak libur Idul Fitri yang cukup agak panjang, sehingga kuliah selesai, tugas selesai, Anda punya waktu untuk susun kembali, coba rangkai kembali. Sekarang itu Anda sudah punya kelebihan, catatan bisa Anda dapatkan, video mungkin bisa yang merekam mungkin bisa ada linknya yang bisa Anda simpan dan seterusnya ya. Tetap jaga semangatnya. Saya pun berusaha terus meningkatkan kemampuan saya di dalam mendampingi Anda ya. Oke. Sekian, mungkin semoga sekecil apapun ini bisa Anda dengar, bisa Anda simak, bisa membangkitkan semangat Anda ya. Kita menghadapi zaman yang seperti ini dan kita tidak boleh menyerah dengan zaman ya. Banyak plus minusnya. Oke, saya akan lanjut ke materi. Ini materi sudah saya buka ya. Kita mau masuk ke gelombang. Oke, bisa kelihatan ya. Nah, ini gelombang ini. Oke, bisa kelihatan? Ini kemarin saya seharian memperbaiki catatan saya karena berantakan ya. Ada juga yang saya salah memasukkan. Refraksi cahaya dimasukkan di refraksi suara. Semoga, tapi saya belum bisa ya, segini sudah lumayan kan, ditambah ada yang slide yang satunya lagi gitu ya, yang ada beberapa contoh soal. Dengan tadi juga saya
tadi saya dari pagi itu mengumpulkan berbagai macam soal untuk arus bolak-balik begitu ya. Akan saya coba hadirkan kepada Anda semuanya. Nah, tolong bahwa kerja keras saya ini pun diimbangi dengan Anda pun meningkatkan kerja kerasnya ya. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Lelah di dalam berjuang, lelah di dalam belajar itu adalah memiliki keindahan tersendiri begitu ya. Apalagi Anda usia masih muda. Oke, sekarang saya akan masuk ke topik gelombang. Saya sambungkan benang merahnya dulu begitu ya. Gelombang ini kita dari semester 1 kita sudah membahas tentang partikel. Jadi ketika pembahasan dalam dunia partikel ini semester 1 ya, setiap benda mau planet, mau partikel, mau mobil, mau bola itu kita asumsikan sebagai sebuah titik, artinya dia punya massa ya. Nah, kemudian ketika massa satu dengan massa yang lainnya berinteraksi, maka dikatakan massa tersebut melakukan interaksi dikatakan sebagai tumbukan ya. Ketika sebuah benda bergerak maka dia memiliki energi. Ketika ada tumbukan maka di situ ada peristiwa transfer energi atau ada peristiwa perubahan momentum. Energi skalar, momentum vektor begitu ya. Nah, ini adalah dunia yang menyangkut massa. Kemudian topik berikutnya di awal semester ini kita membahas muatan listrik. Kita bisa tentang muatan dan muatan tersebut pun memiliki massa ya. Muatan elementer ada proton, ada elektron, ada neutron. Masing-masing memiliki massa. Berarti apa? Kalau di antara kedua muatan tersebut bertemukan, maka akan timbul interaksi. Interaksi ini akan terjadi peristiwa memberi dan menerima energi atau akan terjadi peristiwa perubahan energi. Paham ya? Ini yang kita bahas sebelumnya. Sekarang kita mau masuk ke topik pembahasan mengenai gelombang ya. Nah, gelombang ini tidak punya massa dia ya, tidak punya massa. Ini poin-poinnya saya terima saja dulu gitu ya. Dia tidak bermassa. Jadi kalau misalkan ada gelombang A begitu, gelombang apa yang menjadi ciri dari gelombang tersebut kalau dalam dunia massa, misalkan si Ahmad itu massanya sekian, sedang gerak kecepatan sekian, maka energi kinetiknya sekian, energi potensial sekian. Ketika Ahmad dengan budi bertumbukan, maka terjadi peristiwa transfer atau perubahan energi dari masing-masingnya sekaligus perubahan momentum begitu ya. Nah, ciri dari gelombang bukan massa, bukan dia massanya berapa, tingginya berapa. Ciri dari gelombang adalah berapa sih frekuensinya, berapa sih panjang gelombangnya. Jadi identitas dari gelombang adalah panjang gelombang dan frekuensi. Apa itu panjang gelombang? Jarak untuk satu gelombang ya. Kemudian apa itu frekuensi? Waktu getaran ya, si gelombang tadi kan dia berfluktuasi, bergetar. Waktu yang diperlukan, frekuensi itu adalah jumlah getaran dalam setiap satu satuan waktu begitu ya. Nah, kalau periode adalah waktu untuk satu getaran gitu ya. Nah, ketika gelombang bertemu dengan gelombang, kalau hari saya katakan Ahmad bertemu dengan Budi, nah ini gelombang yang satu dengan cirinya lambda 1 F1 bertemu dengan gelombang 2, apa yang terjadi? Disebutnya adalah interaksi mereka disebut sebagai peristiwa superposisi. Pertemuan dua gelombang atau lebih ya. Nah, ini kriterianya beda ya, ini yang bermassa, ini yang sebagai gelombang. Tapi mereka berinteraksi, bertumbukan. Di sini tumbukan perubahan momentum, di sini namanya interaksi disebut sebagai superposisi. Kedua-duanya sama-sama ada memiliki energi. Jadi ada energi yang satu kehilangan, satu menerima dan seterusnya. Ini berlaku sama ya. Oke, nah sekarang kita mau masuk ke topik gelombang ini. Nah, nanti kalau kita sudah bahas partikel dan gelombang, nanti ternyata partikel gelombang ini ibarat dua mata uang. Yang satu dengan yang lainnya itu merupakan saudara kembar lah begitu, disebut sebagai dualisme gelombang dan materi. Ya, jadi sebuah partikel ketika dia bergerak dengan frekuensi sekian, kecepatan sekian, maka partikel tersebut dapat berfungsi berperan sebagai gelombang. Ya, jadi tapi tidak bisa satu keadaan ya sebagai partikel yang ya juga sebagai gelombang itu tidak bisa. Nah, nanti peristiwa dualisme gelombang materi ini akan dibahas dalam bab akhir semester 2 ini yaitu fisika modern, dan inilah yang menjadi dasar dari semua teknologi yang kita rasakan sekarang ya. Kita ada sebagian kehidupan pindah ke dunia online. Dasarnya adalah dari paham tentang fisika modern atau dualisme gelombang materi. Ini penemu awalnya adalah dari percobaan efek fotolistik dan efek Compton ya. Begitu.
Oke, ini garis besarnya yang ini sudah kita bahas. Kita akan masuk ke sini. Ya. Nah, seperti apa sih pertama fenomena gelombang ditemukan? Ya, misalkan Anda nyemplungkan batu ke air, ini contoh yang umum banget. Kita cemplungkan batu ke dalam permukaan air. Kita lihat riak-riak permukaan air bergerak menjauh, berbentuk riak-riak, berbentuk lingkaran, gitu ya. Itu fenomena yang paling sering kita temui. Atau misalkan Anda pegang tali, kemudian tali tersebut Anda gerakan naik turun. Anda gerakan talinya naik turun seperti ini, kita bergerak naik turun. Kemudian talinya akan bergerak bergelombang, merambat ke arah gerak tali tersebut, begitu ya. Nah, itulah fenomena gelombang. Nah, kemudian ini gelombang permukaan air yang, nah, ketika terjadi pada peristiwa gelombang, fenomena gelombang tadi ya, ketika kalau permukaan air kan kelihatan beriak begitu, kalau tali kelihatan dia bergerak, ada yang bergerak, talinya kita gerakan naik turun, talinya bergerak merambat ke arah tegak lurus dengan arah kita naik turunkan tali tersebut, maka saat berpindah tersebut apanya yang berpindah ya? Kalau ujung tali saya pegang, ujung tali masih tetap ke arah sana, tidak menjadi bertambah panjang, tidak tiba-tiba tali itu lepas gitu ya. Ini ujung tali saya pegang atas bawah, gelombangnya kelihatan oleh gerak tali arahnya ke arah tegak lurus dari arah kecepatan arah gerak gelombang arah gerak tali tersebut. Nah, apanya yang merambat? Nah, di sini katakan bahwa yang merambat atau yang berpindah adalah energinya dan momentumnya. Sama seperti tadinya, di sini pun dia punya energi. Ketika ada pergerakan, maka di situ akan ada peristiwa perubahan energi, gitu ya. Oke, contoh lainnya lagi dari peristiwa ini. Mana ini? Oke, supaya menghemat ini ya. Nah, peristiwa lainnya lagi, contohnya adalah terjadinya gelombang atau terjadinya apa itu gelombang ya. Kita lihat misalkan dalam peristiwa bola biliar yang kita susun, atau misalkan kartu yang kita susun. Ketika ujung bola biliar kita sentuh dengan tongkat, kita memberikan sentuhan ke bola biliar pertama. Tetapi kemudian nanti akan merembet. Bola biliar yang lainnya akan bergerak terus, saling sentuh. Atau misalkan kartu kita sentuh di awal, nanti kartunya merembet ke arah sana. Apakah di situ kartu yang kita sentuh berpindah jadi ke ujung sana? Apakah gerbong kereta api dari depan kita langsung berpindah menjauh ke arah sana? Atau apakah bola biliar yang ada depan kita langsung berpindah ke arah ujung sana? Tidak, ya. Gerbong kereta api, bola biliar, kartu yang disusun berurut itu tidak berpindah kartunya. Yang berpindah apanya sih? Nah, yang berpindah itu adalah gangguannya, ya, energinya. Gangguan tersebut dia membawa energi dan memiliki momentum, ya. Jadi yang merambat itu adalah gangguannya yang kita nyatakan dalam gangguan tersebut kita nyatakan sebagai memiliki energi dan memiliki momentum. Ini semoga bisa dipahami tentang bagaimana fenomena gelombang. Oke, yang berikutnya akhirnya kita mendefinisikan bahwa definisi gelombang adalah penjalaran gangguan, ya. Definisi gelombang penjalaran gangguan tanpa disertai dengan perambatan mediumnya. Gerbong kereta api, kartu, bola biliar tidak dia yang berpindah, ya. Mediumnya tidak mengalami perpindahan, ya. Maaf ini, mediumnya tidak mengalami perpindahan, yang berpindah apa? Gangguannya, ya. Gangguannya mengalami menjalar, yang menjalar adalah gangguannya. Oke. Semoga bisa dipahami. Oke, berikutnya lagi. Nah, sekarang ada bentuk gelombang. Ini di SMA mungkin Anda sudah kenal ya, ada gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik, ya. Gelombang elektromagnetik ini elektromagnetik, listrik magnet. Ini yang sudah kita bahas di semester 2 ini. Kita membahas listrik dari mulai muatan titik dengan titik timbul interaksi, muatan titik bergerak timbul energi, dan seterusnya. Kita sudah membahas efek magnetik dari hukum Lenz, hukum Faraday, hukum Ampere, Biot-Savart. Ya. Ternyata listrik magnet ini dia bisa saling mengisi, berosilasi, begitu ya. Ini nanti kita bahas kembali ya. Nah, sekarang yang gelombang berikutnya adalah gelombang mekanik. Apa beda dari kedua bentuk gelombang ini? Kalau gelombang elektromagnetik dia bisa merambat selain dengan medium juga bisa merambat
tanpa ada medium ya. Ini contoh yang paling Anda kenal di SMA atau di SMP adalah cahaya matahari hingga sampai ke bumi padahal melewati ruang hampa udara. Itu artinya gelombang elektromagnetik yang di dalamnya adalah cahaya ya, itu adalah merambat tanpa memerlukan medium. Bisa dengan medium dan bisa tanpa medium. Sementara gelombang mekanik, dikatakan mekanik artinya bahwa gangguannya tadi, gelombang adalah gangguan yang menjalar, itu untuk penjalarannya dia memerlukan medium. Ya, contohnya gelombang air yang bergerak beriak itu adalah energinya merambat. Airnya nggak pindah ya, air yang kita ganggu tetap di situ. Yang merambat bergerak riak air itu adalah energinya. Jadi air harus sebagai mediumnya. Tali sama, talinya tidak menjadi lepas dari tangan kita. Yang bergerak merambat adalah gangguannya, mediumnya adalah tali. Nah, gelombang bunyi juga sama. Saya mengatakan A begitu. Itu artinya saya menggetarkan udara yang ada di depan saya. Maka udara dari saya tidak berpindah ke depan Anda, tidak. Tetapi di sini yang berpindah adalah energinya atau momentumnya. Energi dan sekaligus momentumnya. Tetapi di sini udara sebagai medium untuk merambatkan energi dan momentum tersebut. Ya. Nah, kita akan pada 2 minggu ini kita akan membahas mengenai gelombang mekanik, ya, gelombang yang merambat memerlukan medium, ya, gelombang air, gelombang tali, gelombang bumi, ya. Gelombang air tidak saya untuk yang gelombang nanti kita bagi lagi gelombang mekanik ini. Ada gelombang transversal, air dan tali itu gelombang transversal, ada gelombang longitudinal, ini gelombang bunyi. Jadi ini gelombang mekanik, yang ini longitudinal, yang ini adalah transversal, ya. Nanti kita bahas mengenai transversal dan longitudinal, ya. Oke, semoga bisa dipahami. Ini ada yang menyimak atau ada sekedar merekam dan tinggalkan begitu saja? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya ini mungkin kemanfaatannya lah. Semua sekarang itu dunia telekomunikasi ini intinya adalah paham gelombang, ya. Jadi kalau saya mau cerita singkat di sini kita sudah belajar mengenai nanti dalam gelombang mekanik kan ya, kalau tentang sekarang yang kita rasakan dengan dunia telekomunikasi, ya, itu adalah gelombang elektromagnetik. Jadi nanti ada sumbernya, ada perambatannya. Sumbernya siapa? Sumbernya berarti kita sudah belajar ya, medan listrik elektromagnetik itu artinya medan listrik dengan medan magnet. Coba ya, saya melihat dulu sebentar supaya agak nyambung cerita saya tidak akan bosan untuk menyampaikan. Tolong agak fokus ke memahami konsep benang merahnya tersebut. Tunggu sebentar ya. Ini saya buka dulu yang pelajaran 9. Supaya terkait ya dengan bahasan kemarin. Nggak apa-apa, lambat sedikit. Oke. Nanti catatan saya juga sudah diberikan. Saya kembali ke sini, share screen. Saya coba ini. Ini yang kemarin saya bahas ya, ini di slide ya ini. Nah, ini adalah rangkaian induktor dan kapasitor ya. Coba kalau ini osilasi itu ada apa osilasi? Osilasi itu artinya apa ya? Gerak berulang-ulang begitu ya. Nah, ini adalah osilasi perpindahan dari energi listrik ke energi magnet. Nanti setelah penuh ngisi lagi energi listrik. Terus listrik magnet. Nah, osilasi listrik magnet ini adalah sumber gelombangnya ya. Ingat ya, ada gelombang gangguan yang merambat. Di sini apa bentuk gangguannya? Perubahan medan listrik dan medan magnet pada rangkaian LC. Ini listrik magnet. Ketika gangguan kita sudah belajar frekuensinya. Frekuensinya adalah berapa kemarin 1 per akar LC. Nah, yang seperti ini ya. Ini induktansinya, ini kapasitansinya, itulah frekuensi osilasinya. Nah, dia berosilasi, berpindah-pindah energi listrik, energi magnet. Listrik, magnet itu artinya peristiwa osilasi ya. Nah, ini peristiwa osilasi tersebut. Osilasi elektromagnetik itu sebagai sumbernya. Ketika gangguan akibat osilasi elektromagnetik itu, jadi
membawa energi magnet dan listrik. Kalau dia merambat, maka yang merambat itu adalah gangguannya, itulah gelombang. Ya, jadi dalam sentralnya itu di BTS itu ada sentralnya ya, di situ ada transmitter receiver. Sumber dari gelombang elektromagnetik adalah sederhananya adalah seperti ini sederhananya. Nah, nanti ketika gangguannya yang merambatnya lewat mana? Lewat lewat udara, lewat udara terbuka begitu ya. Nah, nanti ini ditangkap oleh receiver dan seterusnya. Sehingga kita sekarang bisa berkomunikasi antar HP, di seluruh pelosok bumi ini selama apa? Selama di sana ada jaringannya. Ya, kalau jaringannya tidak ada yang disebut dengan blank spot, berarti kita tidak bisa mengontak orang yang di lokasi tersebut. Jadi transceiver pengirim gelombangnya, receiver menerima gelombangnya. Ya. Nah, ini teknologi yang kita rasakan sekarang. Dari mengerti elektromagnetik, kemudian masuk ke osilasi ini saya sambungkan ya. Sebelum kita membahas gelombang, saya akan review sedikit tentang osilasi. Ya. Nah, ini sumbernya. Ini untuk yang gelombang elektromagnetik. Ya. Nah, saya kembali ke yang tadi. Kembali ke yang ini tadi. Nah, di sini saya berbicara tentang gelombang mekanik dan elektromagnetik. Yang barusan saya ceritakan itu nanti kita bahas ya akan ke depan elektromagnetik. Sekarang kita fokus ke gelombang mekanik yang memerlukan medium. Jadi ini bisa keluar dari permukaan bumi ya, sehingga menggunakan satelit, menggunakan apapun juga. Sekarang ini dalam gelombang elektromagnetik itu ada izin bandwidth-nya. Misalkan untuk masing-masing provider dia ada bandwidth-nya masing-masing. Itu adalah izin keluar dari pemerintah begitu ya. Karena ini kan di atas kita ini masing-masing ada frekuensinya begitu ya. Nah, kita masuk dulu ke gelombang mekanik. Ini bisa melalui tanpa medium. Jadi satelitnya kita simpan di luar angkasa begitu ya. Nanti ini fungsinya adalah mengirim dan menerima dan seterusnya. Apa yang dikirim dan diterima itu adalah bentuk, kita katakan tadi apa yang dikirim dan diterima intinya adalah energi dan momentum. Kalau sekarang energi dan momentum tersebut adalah di dalamnya adalah berbentuk data. Ya, data ada 3G, 4G, 5G itu menunjukkan bahwa dengan teknologi 5G yang sekarang kita sedang berubah ke arah sana, maka artinya kemampuan membawa datanya ibarat jalan tol, maka dia menjadi bebas hambatan, bisa membawa data yang sangat besar sehingga data-data yang sangat besar bisa sampai di tangan Anda lewat handphone atau apapun juga ya device yang Anda punya dengan sangat cepat begitu ya. Ini kalau kita bandingkan ke teknologi di zaman sejarah agama-agama samawi, dulu sudah ada teknologi di mana satu kedipan sebuah negara atau kerajaan istana bisa berpindah begitu ya dan seterusnya. Oke, ini tantangan kita semua ya. Semoga saya dengan mengaitkan yang ini belum ke teknis cara ngitung itu membuat Anda menjadi agak terbuka. Karena kalau sekedar mengulang pelajaran SMA gelombang yaitu ya silakan saja Anda baca buku dan sudah banyak gitu. Tapi yang paling penting adalah membongkar cara pikir kita bahwa ini semua hidup gitu, bukan angka-angka mati. Sains itu bukan angka mati. Dan apa yang kita rasakan sekarang ini adalah itu hasil dari ngotak-ngatik sains teknologi yang itu siapa? Bukan orang lain, tapi harus kita masing-masing kalau kita tidak ingin tertinggal oleh negara lain gitu ya. Jadi mau tidak mau harus kita tempuh jalan memahami ilmu atau untuk menjadi orang berilmu tersebut gitu. Oke, nah ini kita akan fokus minggu ini ke gelombang mekanik. Gelombang mekanik ini kita bagi lagi, ini saya tidak sentuh terlalu banyak ya. Nah, gelombang mekanik kita bagi menjadi gelombang transversal, gelombang longitudinal. Ini memerlukan medium. Apa bedanya transversal? Transversal itu kalau gangguan yang saya berikan, ingat ya, gangguan yang saya berikan ada mediumnya, kemudian nanti gangguannya merambat. Nah, di sini arah getarannya atau arah gangguannya atau gerak mediumnya, ini kan mediumnya contohnya adalah gelombang tali atau gelombang permukaan air. Gelombang permukaan air tidak dibahas di sini, kita cukup membahas dengan gelombang air gelombang tali saja. Gelombang tali artinya satu dimensi ya, dia merambat ke arah X atau ke arah Y. Kalau gelombang permukaan air sama seperti tali, tapi dia merambat ke segala arah, tapi dua dimensi, bidang datar ya, lihat ada permukaan air, dia ke seluruh pinggirnya, muka gelombangnya berbentuk lingkaran. Kalau tiga dimensi berarti
ke volume ya, dia merambat ke arah X, Y, Z. Siapakah itu yang 3 dimensi? Saya ini yang sedang bicara. Gelombang bunyi itu adalah contoh dari gelombang 3 dimensi. Ya. Nah, ini semuanya memerlukan medium, sehingga dikatakan sebagai gelombang mekanik. Tinggal di sini bedanya adalah kalau arah getaran, arah gangguannya, kemudian dengan arah rambatan gangguannya. Arah getaran, arah gangguan, saya naik turun, talinya saya bikin naik turun gitu ya, atau kiri kanan. Maka arah rambatannya tegak lurus terhadap arah gangguannya. Dikatakan sebagai transversal. Kalau gelombang permukaan air, saya cemplungkan dari atas batu, arah vertikal ya dia. Kemudian gerak riak air ke arah mana? Tidak ke arah batu, dia ke arah tegak lurus terhadap jatuhnya batu tersebut ya. Jadi sini gelombang transversal. Arah getaran atau arah gangguannya, arah gerak mediumnya, arah tali kita gerak-gerakannya naik turun, maka arah gangguannya merambat tegak lurus terhadap arah gerak medium tersebut ya. Nah, kalau gerak longitudinal, gelombang longitudinal adalah arah getarannya sejajar atau searah. Saya ganggu depan belakang, maka nanti dia merambatnya ke depan gitu ya, sejajar atau searah. Nah, di sini bagian medium yang dilalui pulsa atau getaran bergerak sebentar pada arah sejajar arah jalur pulsa ya. Di sini ingat, pada gelombang ini mediumnya tidak bergerak, tidak berpindah. Yang berpindah adalah gangguannya. Sementara gerak mediumnya kalau dalam transversal di sini tegak lurus, kalau di sini adalah maju mundur. Misalkan begini, mana yang maju mundur nih? Saya di sini, depan saya ada partikel udara di depan muka saya. Ketika saya mengatakan nah berarti saya memberikan tekanan, maka partikel udara di depan saya itu dia akan bergetar. Nah, partikelnya bergetar saja, tidak tiba-tiba partikelnya jadi pindah ke Anda, tidak, bergetar saja. Nanti yang merembet melalui partikel-partikel udara tadi adalah getarannya. Partikelnya tidak, partikel bergetar, merenggang, renggang rapat gitu. Yang bergerak adalah getaran. Ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian sebelum ke penurunan, ini sengaja saya lengkapi berbagai macam penurunannya. Saya lihat dulu gambarnya ya. Sebentar, ada yang lupa tidak saya buka. Sebentar, saya harus madu ini. Lupa begini. Oke, sebentar. Tunggu sebentar ya. Gimana caranya? Klik 2 kali. Sebentar ya, maaf ini. Ibu-ibunya. Oke, saya buka dulu ya, tunggu. Saya buka dulu PPT biar gambarnya kelihatan. Atau saya lihat dari mana sebentar. Share screen. Pakai dari sini saja kayaknya bisa ya, tunggu sebentar ya. Mohon maaf banget. Saya nyari file. Aduh, ini dari tim ke ini saya gelagapan lagi. Oke, saya pindah dulu sini. Oke, ini cara pindahnya ya. Mohon maaf banget ya. Nah, ini. Ketemulah. Nggak usah buka PPT Katal. Saya buka ke slide saja. Oke. Terima kasih. Ini mohon maaf banget. Sekarang kembali ke sini. Share screen. Oke. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Nah, ini kan tali. Ini saya baru kebahas tali. Jadi tali itu saya gerakan seperti ini atas bawah. Nah, yang mediumnya tali saya gerakan atas bawah. Yang merambatnya adalah gangguannya yang membawa energi dan membawa momentum ke arah sini. Ya, ini disebut sebagai gelombang transversal. Nah, kalau ini gelombang gelombang longitudinal. Nah, ini misalkan ada per seperti ini ya. Saya gerakan tarik depan belakang begini. Maka nanti akan merambatnya seperti ini. Merenggang, ini ngumpul rapat, di sini merenggang gitu. Nanti yang bergerak itu adalah rapatan dan renggangan. Bukan berarti per yang di sini pindah ke sini, tidak ya. Pernya tetap di sini, tapi di sini nanti renggang, pindah ke sini jadi rapat, ini rapat, nanti ini pindah ke sini
terus dan seterusnya, rapat renggang ya. Nah, nanti didefinisikanlah yang disebut dengan gelombang. Gelombang itu adalah kalau untuk gelombang seperti ini, gelombang tali transversal, maka satu panjang gelombang adalah satu puncak, satu lembah. Kalau untuk seperti ini, satu panjang gelombang adalah satu rapatan dan satu regangan. Ini gelombang longitudinal dan ini gelombang transversal, ya. Nah, sekarang ke persamaan gelombang. Sebelum ke persamaan gelombang, saya mau share ke Anda materi, tunggu sebentar. Nah, di sini dulu. Ini materi tahun lalu, semester lalu, ya. Saya ingin jelaskan dulu ini. Ini topik gerak harmonik sederhana. Ini tidak perlu. Nah, ini yang ingin saya terangkan, ya. Saya ingin membahas tentang osilasi. Osilasi ini di semester 1 sudah diterangkan, saya review sebentar, ya. Ini osilasi. Apa itu osilasi? Osilasi itu gerak, lihat. Ini kalau misalkan tadi kan saya sedang menggerakkan tali, ya. Naik turun atas bawah begitu. Maka ke satu, ke dua, ke satu, ke tiga, ke satu. Itulah osilasi. Gerak berulang-ulang. Namanya osilasi. Nah, satu osilasi itu adalah satu ke dua, ke satu, ke tiga, ke satu. Itu adalah satu kali osilasi. Satu getaran atau satu gelombang. Ya, ini sudah kita bahas di bab semester 1, ya. Di sini ada berapa kecepatannya, ya. Di sini ketika sedang bergerak ke sana, kecepatannya ke arah sana, kemudian percepatan selalu arah menuju titik setimbangnya. Jadi ini gerak sedang naik, ini gerak sedang turun, sedang ke atas, ke bawah, ke sini lagi. Ini seperti ini. Arah arah percepatan selalu ke pusat kesetimbangnya tengah-tengah ini. Di sini pun sama, arah A selalu ke sini, ya. Ini lihat oleh Anda di pelajaran gerak harmonik sederhana atau gerak osilasi. Itu gerakan bergetar berulang-ulang, begitu, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, ini saya ingin tampilkan ini, ya, supaya tadi kan saya menjelaskan kenapa persamaan itu kok jadi A cos theta atau A sin theta, begitu, ya. Nah, ini sama, ada pegas, saya tarik, saya lepaskan, bakal bergerak seperti ini. Dia ke sini, terus ke sini, balik lagi ke sini, ya. Nah, kalau di depan pegas ini saya bikin tali, maka talinya akan mengikuti, talinya saya tempelkan di benda ini, maka talinya akan seperti ini nanti. Nah, inilah gelombang. Yang ini, getaran pegas ini disebut sebagai osilasi. Gerak harmonik sederhana, berosilasi, gerak berulang-ulang. Ini terus begitu. Nah, ketika kita gantungkan pada benda ini sebuah tali, maka tali akan yang asalnya dia lurus akan menjadi seperti ini. Nah, tali ini untuk menggambarkan getaran ini yang merambat, ya. Ini adalah osilasi, ya, getaran. Ketika getarannya merambat atau gangguannya merambat disebut sebagai gelombang. Itu bedanya, ya. Beda antara GHS dengan atau osilasi dengan gelombang. Jadi gelombang adalah getaran yang merambat atau osilasi yang menjalar, ya. Oke, sekarang kenapa persamaannya seperti ini dalam osilasi, kita lihat, ya. Kenapa persamaannya seperti ini, bentuk cos atau theta, begitu. Kita lihat ini. Ini benda bekerja bolak-balik, bolak-balik. Maka di dalam sini sama dengan menjadi jetakan dengan tali. Karena dia ada merambat ke arah sini, ya. Merambat begitu. Nah, saya gambarkan ini gerak bolak-balik pegas ini seperti ini, dari amplitudo plus A ke 0 ke minus A, terus bolak-balik seperti ini. Nah, bolak-balik seperti ini sebetulnya adalah boleh kita nyatakan dalam gerak melingkar. Jadi dari A ke 0 ini sama dengan yang ini, dari ini ke sini sama dengan yang ini, dari ini pas balik ke sini sama dengan yang ini, dari sini ke sini sama dengan yang ini. Jadi kalau ini satu gerak osilasi, satu getaran, itu ternyata sama dengan satu putaran, ya. Nah, apa bedanya dengan kita nyatakan gerak osilasi ini sebagai gerak putaran seperti ini, maka nanti kita bisa melihat, misalkan benda ada di X, ya. Di X-nya sedang kemana? Kalau di X-nya posisi benda sedang di X, sedang menuju ke kiri, berarti sedang ada di sini. Tetapi kalau di X-nya sedang menuju ke kanan, berarti benda sedang di sini. Paham, ya? Kalau oleh gerak seperti satu dimensi, maka kita hanya bisa melihat posisi benda di sini. Tapi kita tidak bisa melihat sedang kemana dia, sedang ke kiri atau sedang ke kanan. Tetapi di dalam gerak melingkar,
gerak benda tadi bisa kita gambarkan lebih jelas, yaitu di sini sedang ke kiri, maka posisi yang ini yang di atas. Di X sedang ke kanan, maka artinya dia sedang posisi di sini. Ya, nah sehingga posisi benda X ini, kalau saya ambil ini sebagai sumbu datarnya ini ya, maka dalam gerak melingkar posisinya di sini. Dia bisa kita konversikan ke sumbu X, ya, menjadi A cos theta, atau bisa juga saya konversikan posisi P ini ke sumbu Y, maka menjadi A sin theta, begitu ya. Sehingga persamaan untuk osilasi adalah kalau enggak A cos theta atau A sin theta, sama saja ya. Hanya nanti bedanya kalau A cos theta dengan A sin theta adalah berbeda sebesar fasanya sebesar pi/2. Yang cos theta adalah ini, kalau A sin theta adalah ini. Berarti kalau yang A sin theta sama dengan A cos theta plus itu. Begitu. Bisa diikuti? Halo? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Ya. Jadi nanti saya mau nyambung lagi nih. Kenapa ada konsep diagram fasor? Diagram fasor, fasanya sor vektor, fasa vektor ya. Seolah seperti vektor ya. Karena apa? Posisi tadi di sini tuh sedang sudut theta atau di sini sedang sudutnya ini. Nah, atau yang ini begitu. Jadi ada beda sudut fasanya begitu ya. Itulah sehingga nanti ketika menjumlahkan gelombang atau getaran sekaligus nanti gelombang adalah getaran yang merambat ya, sama saja tapi dalam bentuk cos dan sin, itu adalah kita menggunakan konsep diagram fasor, fasa vektor, vektor fase begitu ya. Nah, ini karena dia punya ini misalnya posisi di sini, ini X-nya sama, amplitudenya sama. Tapi dia ketika di sini sekian fasanya, ketika dia sedang ke sini posisi di bawah fasanya menjadi ini. Begitu. Semoga bisa dipahami ya, dan Anda bisa oke. Bukan vektor tapi akhirnya pengolahannya menggunakan konsep diagram fasor, vektor fase begitu ya, vektor fasa. Oke. Nyambung ya ke konsep ini ya. Jadi mau cos mau sin hanya beda fase sebesar pi/2 begitu. Nah, kemudian jadi gerak bolak-balik osilasi itu adalah sama saja dengan gerak melingkar ya. Ternyata sama saja dengan gerak seperti ini. Satu osilasi, satu putaran sama dengan satu gelombang. Dari puncak kembali ke puncak, atau kalau dari sini kembali ke sini. Atau kalau dari sini satu lembah, satu puncak ya. Satu osilasi, satu putaran, satu gelombang. Itu adalah konsep yang sama dengan dijabarkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Persamaannya seperti ini, baik cos ataupun sinus sama saja. Begitu ya. Oke, ini saya mau mereview yang sebelumnya. Tidak perlu kesininya ya. Silahkan nanti ini catatan semester 1 itu sengaja saya share dulu ya. Sekarang kita masuk kembali ke mana tadi? Slide bukan. Oh ini, oke. Maaf ya. Saya tidak biasa menggunakan Zoom, jadi nyari-nyari ini agak belepotan lagi. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke topik gelombang ya. Oke. Nah, tadi saya sudah gambarkan ya. Ini misalkan ada pegas nih, lihat pegas naik turun. Ini osilasi. Ke dalam benda yang digantungkan ke pegas saya sambungkan tali. Maka ketika dia bergetar, tali ini akan jadi seperti ini. Ini gerak pegas adalah osilasi, sementara gerak tali yang bergelombang seperti ini itu menunjukkan, menggambarkan, menampilkan gerak osilasi yang merambat. Osilasi yang merambat dikatakan sebagai gelombang atau gangguan yang merambat. Ya, ini osilasi, ini adalah gelombang. Ya, mau gerak melingkar pun sama saja. Tadi sudah saya bahas ya. Sekarang kita masuk ke topik gelombang. Kalau topik osilasi, persamaannya adalah lihat A sin theta. Ya, hari sudah ya, A sin theta atau A cos theta. Ya, terserah mau pakai yang sin atau cos sama saja. Theta, nah kita kembali ke konsep theta adalah perpindahan sudut. Perpindahan sudut adalah kecepatan sudut dikalikan T. Ya, perpindahan sudut sama kecepatan sudut kalikan T. Oke.
Nah, kita sudah tahu frekuensi di bab lihat di bab tadi ya, tadi sudah saya perlihatkan, cuma dengan saya bahas, ini adalah sama dengan 2pi per T. 2pf atau 2pi per perioda dikalikan waktu, begitu ya. Nah, berarti ini saya tuliskan A sin 2pi waktu per perioda. Nah, waktu per perioda ini yang disebut sebagai fasa ya. Kalau 2pi fasa adalah sudut fasa, kalau ini sendiri adalah disebut sebagai fasa, begitu ya. Oke, ini fasa adalah waktu per perioda. Nah, sekarang kita lihat yang disebut dengan gelombang adalah gangguan yang merambat. Nih, misalkan begini. Ini lagi berosilasi. Kemudian dia merambat. Nah, kita bandingkan titik 0 dan titik P. Dia sedang bergerak berosilasi. Dia merambat. Sekian detik berikutnya baru ini berosilasi. Ya. Jadi yang namanya gangguan yang merambat, maka getaran di titik O dengan getaran di titik P itu akan beda ya. Nah, di sini saya katakan bahwa fase gelombang adalah waktu per perioda. Ini gelombang bergetar untuk titik titik 0 ini ya. Jadi pada saat T detik ini dia bergetar. Misalkan dia sudah bergetar selama 10 detik. Apakah titik P bergetar 10 detik? Tidak, tentu dia karena perlu si gelombangnya, perlu si gangguannya buat merambat ke sini. Maka fasa untuk di titik P adalah waktu di titik P per perioda. Ya, di mana ini titik P-nya berapa? Titik P artinya waktu untuk nyampe di titik P artinya waktu di sini dikurangi dengan waktu si gelombangnya buat ngerambat dulu ke sini, yaitu jaraknya adalah X ya, dan kecepatan rambat gelombangnya adalah V. Jadi di titik P dia baru bergetar sebesar TP, di titik 0 dia bergetar sebesar selama T begitu ya. Jadi TP ini, T min ini, kalau gelombang ini bergerak ke kanan, ya. Kalau bergerak ke kanan berarti getaran waktu lamanya getaran di titik P sama dengan getaran titik 0 dikurangi waktu buat merambatnya. Tetapi kalau gelombang ini merambatnya ke kiri, maka di sini menjadi positif. Semoga bisa dipahami ya. Nah, inilah persamaan osilasi, persamaan getaran. Kita lihat ke sini. Berarti ya di sini tadi bergetar di titik 0, ini titik O adalah begini. Sekarang getaran di titik P, perlu waktu buat merambat. Kenapa di titik P? Artinya kan getaran sedang merambat. Kita amati di titik P begitu. Maka gelombang di titik P adalah A sin 2pi dikalikan fasa di titik P, yaitu sudah saya turunkan ini tadi ya, fasa di titik P adalah ini. TP per T sama dengan T min ini dibagi perioda. Ini T per T, ini per ini. Sama dengan ini. Ini fase di titik P kita masukkan A sin 2pi fase titik P. Masukkan adalah sekian. Makanya menjadi A sin 2pi per T per perioda kalikan waktu, 2pi per lambda kalikan X. Ini yang Anda kenal di SMA, 2pi per T atau 2pi F adalah W, kecepatan sudut, dan 2pi per lambda adalah K, bilangan gelombang. Ya, oke. Ini kebetulan tadi startnya di titik 0, fasanya 0. Kalau misalkan startnya si pegas ini saya tarik sedikit ke bawah, berarti ini fase awalnya ada, begitu ya. Ini semua ini adalah sudut fasa. Sementara yang ini fasanya, yang ini fasa awal. Kalau fasa ini ya, fasa ini lihat, ini fasa. Di luar 2pi ya, di luar nah ini nih, sin 2pi, nah ini fasa. Sementara kalau 2pi ini adalah sudut fasa, gitu ya. Oke, kita ketemu persamaan ini ya. Jadi kalau persamaan getaran osilasi A sin WT hanya ada komponen waktu karena dia tidak merambat, tidak komponen X. Kalau menemukan persamaan seperti ini ada WT, ada KXT-nya waktu, X-nya posisi, ada ini K bilangan gelombang. Ini menunjukkan persamaan gelombang. Apa artinya gelombang? Osilasi yang merambat, gangguan yang merambat. Ada komponen waktu, ada komponen jarak atau posisi. Sementara untuk osilasi getaran hanya memiliki komponen waktu karena dia berosilasi saja, bergetar saja, tidak merambat. Tidak ada komponen X. Begitu cara membedakan mana persamaan untuk osilasi, mana persamaan untuk gelombang. Ya. Ini silahkan Anda turunkan. Nanti ini catakan sudah bisa Anda lihat catatannya di
di Edunex sudah saya tampilkan ini W-nya 2 pi per T, frekuensi sudut. Ini nah kita coba bagikan W per K. W per K sama dengan 2 pi per T, 2 pi per lambda sama ini sama dengan kecepatan. Apa ini artinya? W per K ternyata sama dengan kecepatan. Apa ini artinya? Kecepatan apa? Kecepatan gerak ini gerak osilasi? Bukan, ini adalah kecepatan merambatnya gangguan tersebut atau kecepatan rambat gelombang, gitu ya. Jadi jangan kejebak. Ada kecepatan rambat gelombang yaitu ini, ya. Ini adalah W per K, V yang ini. Ada kecepatan gerak ini, gangguan gerak osilasinya. Kalau ini di pembahasan di elastisitas. Kalau boleh saya sebentar ke Oke, saya salah ini sebentar ya. Oke, elastisitas. Oke. Kelihatan nggak? Nggak ya? Belum kelihatan, belum share ya. Share saya tadi ke elastisitas. Nah, ini yang kecepatan. Nah, ini kecepatan begini. Pointer ini ya. Ini persamaannya adalah A cos theta, maka dx per dt. Nah, ini kecepatan apa? Kecepatan dia bergerak berosilasi. Jadi, si sumbernya berosilasi ya. Nah, ini adalah dx per dt. Tinggal ini. Jadi, persamaan yang ini tadi diturunkan terhadap t. Ini adalah kecepatan osilasinya. Kalau yang tadi W per K itulah kecepatan rambat gelombangnya. Ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, oke begitu. Ini saya agak detail bisa di sini. Jadi ini persamaan dari gelombang. Nah, nanti kita lihat. Tadi yang ini minus. Kenapa minus? Karena gelombangnya merambat ke kanan. Kalau merambat ke kiri, maka di sini menjadi positif. Ya. Kita lihat di sini, ini kita trik cepat membaca gelombang. Jadi persamaan gelombang adalah persamaan gelombang pada saat T tertentu adalah ini amplitudo gelombang. Sinus, saya pakai sinus misalkan sini ya. Kx, Wt plus fasa awal. Jadi ini ada tanda-tanda plus minusnya. Kalau Anda menemukan plus, atau ini minus, itu artinya gelombang merambat ke kiri. Merambat ke kiri itu artinya nanti lihat X-nya negatif ya. Misalkan ini plus, ini plus, dan ini plus. Ingat, T selalu positif. Ini W-nya positif. Ya. Maka ini sudut fasa selalu konstan tetanya ya. Keadaan tertentu maka tetanya menunjukkan konstan. Maka di sini artinya T positif, W-nya di sini positif, maka suku ini adalah positif. Supaya ini konstan, ini artinya suku ininya ini harus 0, ini berarti suku ininya negatif. Kalau suku ini negatif, karena di sini K-nya positif, maka X-nya berarti harus negatif. Nah, X negatif ini disebut X negatif menunjukkan gelombang merambat ke kiri. Ya. Kalau ini minus juga sama. T selalu positif, nggak ada T negatif ya, T paling kecil 0. T selalu positif, maka ini minus WT, maka suku ini sama dengan minus. Maka suku ini harus positif, supaya dia ini 0. Supaya nah ini kalau ini negatif, ini harus positif, padahal inilah min K. Kita pakai yang ini ya, min-minnya. Kalau ini min K. Karena ini min K, maka X-nya harus minus juga. Min K dikalikan min X sama dengan positif KX. Maka X berharga negatif menunjukkan dia merambat ke kiri. Ya. Dengan cara yang sama, buktikan untuk yang kalau ininya plus, ininya minus, atau ininya minus, ininya plus, maka ini akan menghasilkan X-nya positif. Artinya apa? Dia merambat ke kanan. Ini trik cepat Anda untuk melihat apakah suatu gelombang, ataukah misalkan ditanya dalam ujian ya, apakah gelombang merambat ke kanan atau ke kiri? Jangan langsung asal lihat ini minus, ini positif ya, dilihat keseluruhan. KX Wt-nya itu berapa? Cara menghitungnya seperti tadi.
Oke. Oke, ini sudah. Kemudian menghitung beda fasa. Misalkan posisi di Q dengan posisi di P, berapa sih beda fasanya begitu. Nah, beda fasa antara dua posisi, misalkan A dengan B begitu ya, dalam arah peramatan gelombang tersebut, posisi A dan B, maka berapa beda fasanya? Tinggal posisi akhir, fase akhir kemudian fase awal. Fase akhir adalah ini fase. Ini berarti mana hari fasanya? Nah, ini fase ya, fase ini sama dengan ini. Fase di titik B tinggal Anda tuliskan. Fase di titik A tinggal Anda tuliskan. Hasilnya adalah saling menghilangkan. Cukup dengan perbedaan jarak posisi mereka dibagi dengan panjang gelombangnya. Tapi ada komponen minus. Ya. Oke. Ini esensi dari gelombang, semoga bisa Anda pahami ya, kaitannya dengan osilasi, kaitannya dengan mana V yang ini kecepatan lambat gelombang ya. Ini adalah W per K, bilangan frekuensi sudut perbilangan gelombang, atau kecepatan osilasi, kecepatan gerak. Itu tadi adalah persamaan gelombang diturunkan terhadap T. Kan definisi V adalah dy per dt. Persamaan gelombang diturunkan terhadap T, ini adalah kecepatan osilasi. Beda dengan kecepatan gelombang ini. Ya, semoga bisa ditangkap ya. Oke, saya agak santai karena di sini kita sedang membahas konsep. Ya, sambil Anda lihat-lihat, coba turunkan sambil saya juga agak longgar. Ini kalau kelas daring, kelas luring, saya menulis lengkap ini saya tidak sempat biasanya. Saya lompat-lompat aja. Biasanya mahasiswa, Bu, itu oret-oretnya aja, Bu, dikasihin. Belum rapi waktu itu ya. Sekarang sudah saya rapihkan, tapi belum sempat saya tulis. Lama lagi ya menulisnya, begini saja. Lumayan lah ya. Yang resminya sudah ada yang dari slide Pak Ferry yang dilengkapi dengan contoh soal. Oke, berikutnya kita akan melihat persamaan gelombang. Ini persamaan gelombang. Ini persamaan gelombang. Saya tulis ulang. Ini persamaan gelombang. Apa artinya persamaan gelombang? Gelombang ini Y itu berarti ini misalkan saya sedang membicarakan tentang simpangan gelombang. Simpangan gelombang sama dengan simpangan maksimum. Nih, simpangan maksimum berarti dia posisi tertinggi ya. Kalau saat sekian detik dia ada di sini. Berarti di sini kan dia bukan ada posisi tertinggi ya. Jadi Y sama dengan sekian. Oke. Nah, dy per dt itu yang tadi kecepatan dari arah gangguannya, kecepatan gangguannya, arah vertikal tadi. dy per dt kita turunkan terhadap t, maka keluar ini min w. Menjadi seperti ini menjadi sin menjadi cos. Turunkan lagi yang kedua kali terhadap t lagi, maka turunkan lagi terhadap t, keluar lagi ini min w-nya. Min w-nya menjadi w kuadrat. Ya, min w-nya keluar lagi. Kemudian cos-nya, ini min ini dengan min ini kan positif, tapi cos menjadi min sin. Jadi seperti ini. Nah, ini menjadi min W kuadrat. YM sin ini adalah sama dengan yang ini. Min W kuadrat. Oke, karena gelombang itu dia punya variabel terhadap waktu, juga bergantung pada waktu, juga posisi. Kita turunkan terhadap T ini, kita turunkan terhadap posisi yang ini. Sama, ini kita turunkan terhadap X. Maka yang keluar adalah K-nya. K cos sekian, K kuadrat min sin sekian. Ya, hasilnya adalah min K kuadrat ininya sama dengan Y gelombang fungsi persamaan gelombang pertama. Jadi turunan 2 kali terhadap T hasilnya ini, turunan terhadap X hasilnya adalah ini. Ya, artinya apa? Y sama dengan ini dibagi W kuadrat minus Y sama juga dengan ini dibagi min K kuadrat. Ya. Nah, Y ini sama dengan Y yang ini. Maka kita bisa nyatakan seperti ini. Y sama dengan Y, maka Y yang 1 sama dengan 1/W kuadrat turunan terhadap 2 kali terhadap T, ada minusnya. Yang kedua sama dengan minus 1/K kuadrat turunan terhadap X. Ya. Ini bisa saya susun ulang, seperti ini pindah ke kiri, menjadi dy kuadrat dx, ini pindah ke atas sini, K kuadrat per W kuadrat, ini coret, maka pas ini pindah menjadi keluar, pas ini pindah menjadi keluar minusnya sama dengan 0. Ini dia persamaan Y diturunkan 2 kali terhadap posisi, Y diturunkan 2 kali terhadap T, perbandingannya adalah K per W kuadrat ini. Ini sama dengan 0. Nah, persamaan seperti ini
menurut matematika dikatakan sebagai persamaan orde 2 ya, karena ini turunan 2 kali dan ini adalah homogen gitu ya. Nah, ini lihat K W. K dibagi W set sama dengan seper V. Sudah bisa turunkan tadi saya turunkan kan W per K. Ini berarti seper V. Tapi ini ada kuadratnya. Berarti ini sama dengan seper V kuadrat. Nah, ternyata persamaan gelombang diturunkan 2 kali terhadap X, diturunkan 2 kali terhadap T, ada pembanding ini. Pembandingnya ternyata menunjukkan nilai seper dari kecepatan rambat gelombang tersebut ya, dikuadratkan. Oke, nah persamaan ini disebut sebagai persamaan umum gelombang satu dimensi dengan V-nya sama dengan cepat rapat gelombang. Ingat, ini V-nya ini W per K ya, V-nya W per K berarti yang kalau ada gelombang dia kecepatan merambatnya. Kecepatan dia merambatnya. Kalau saya berbicara A, nah nanti di bawah suara saya tuh oleh udara di bawah bergerak gitu ya. Partikel udara terganggu dia bergerak. Nah, kecepatan rambat dari gelombang suara saya. Begitu. Itulah V-nya. V-nya itu adalah yang itu. Begitu ya. Nah, ini disebut sebagai persamaan gelombang umum. Oke, dua apa? Bukan dua, ini udah yang konsep berapa nih dari tadi ya? Osilasi, gelombang, penurunan merumuskan persamaan gelombang, kemudian kita membahas tentang persamaan umum gelombang. Ya, sampai sini kita membahas persamaan umum gelombang. Oke, kita rehat sejenak dulu ya, supaya mencernanya santai, tapi Anda bisa mudah-mudahan apa ya? Oh, ternyata kalau ngerti bahwa ini tuh saling terkait tuh jadi indah gitu memahaminya ya. Semoga ini ya harapan saya ya. Bagi yang belum bisa tetap bersabar. Kita tersesat di hutan belantara sains dasar begitu ya. Tapi dengan kesungguh-sungguhan dan terus berjuang, maka gelap gulita itu lama-lama saya yakin akan mulai terlihat sama-sama. Oh ini pohon, oh pohon ini nyambung ke sini, oh ini apa, nanti terlihat sambungannya. Ya, saya berusaha untuk meyakinkan itu, begitu ya. Saya di SMA pun dulu pernah punya guru yang menjelaskan fisika tuh ya mengalir seperti tidak mengerti ini fisiknya apa kaitannya begitu ya. Dan memang itu perlu kerja keras untuk bisa memahami semua tersebut. Oke, kita lihat sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kita sudah sampai ke merumuskan persamaan umum gelombang ya. Gelombang nyatakan dengan Y ya, diturunkan terhadap posisi 2 kali, diturunkan terhadap waktu. Karena apa? Karena gelombang itu merambat ya, jadi dia bergantung pada posisi dan waktu. Kalau osilasi dia tidak merambat, jadi getarannya, gangguannya bergerak berosilasi di tempat. Jadi hanya bergantung pada T, begitu ya bedanya. Nah ini persamaan umum gelombang. Oke. Sekarang kita ngecek bagaimana persamaan gelombang tali, gitu ya. Persamaan gelombang tali, Anda bayangkan ini tali.
saya lihat dulu di sini di slide yang gimana, nah di sini. Ke sini dulu sebentar ya. Jadi ini yang ada di slide yang ini passwordnya baru ya, sudah saya berikan tadi malam ke Anda ya. Passwordnya beda karena ini di semester di kelas 2B, ini diterangkan di semester 1, jadi passwordnya berbeda. Sudah saya share kalau nggak salah ya semalam. Password untuk link materi modul 10 gelombang mekanisme bunyi. Dicek saja ya, lihat passwordnya ini dan Anda berhasil membuka tidak. Oke, nah ini yang tadi ya. Jadi persamaan seperti ini sudah saya turunkan ya. Ini adalah perpindahan gelombangnya ya. Kemudian ini amplitudo, ini adalah fasanya, inilah waktu, frekuensi sudut, ini adalah posisi dan inilah bilangan gelombang. Ya, sudah. Bahkan sudah saya turunkan begitu ya. Nah, ini lihat membuktikannya di sini sama seperti K sama 2 pi per lambda. Kemudian di sini sudah juga dibuktikan W sama 2 pi per T. Ya. Silahkan. Ini konstanta fasa yang ini ya. Nah, ini lihat. Nah, tadi sudah ya. Kecepatanlah W per K. Sudah saya turunkan juga ini tadi. Ya. Ini gelombang saat T sama dengan 0, yang kuningnya gelombang saat T sama dengan delta T. Jadi di sini ada kecepatan. Jaraknya adalah ini, dibagi dengan waktunya satu gelombang adalah beda. Hasilnya adalah kecepatan adalah W per K ternyata hubungannya. Sudah juga. Ini contoh soal, silahkan ini. Nah, contoh soal ya, persamaan yang tadi. Ini silahkan buat latihan Anda. Nah, ini kecepatan, inilah kecepatan rambat gelombang, ya, bukan kecepatan getaran, bukan kecepatan sumber gelombangnya. Ini adalah W per K, silahkan ini cukup mudah dicerna ya. Jangan ditumpuk dari sekarang belajar, apalagi nanti ada jeda waktu ya. Jadi Anda punya waktu sekarang turunkan. Oh, yang kalau saya pribadi ya biasanya asal saya perhatikan, oh saya ngerti sambungannya kenapa keluar ini terbuktikan lah begitu. Oke, nggak usah tidak usah diingat ini, tidak usah dihafal, ngerti aja. Kalau sudah klik sekali akan terekam di memori kita. Selebihnya pas kita mengulang, ya mikir dikit, ketemu lah begitu. Kalau sudah sekali kita memecahkan sampai ketemu ini. Begitu cara belajarnya ya. Oke, ini soal belum ke sini. Sekarang saya sama seperti saya kita menjelaskan ini. Oke, new share, saya kembali ke sini. Kita akan membahas ini ya. Lihat, saya punya gelombang tali. Di tali itu gini, saya naik turunkan, ini gelombang transversal ya. Gangguannya merambat ke sini. Jadi kalau saya lihat sebuah tali, dia kan tali seperti ini ya. Nanti tali ini soal turun ke bawah, tali yang ini naik ke atas. Gitulah merambatnya. Jadi si talinya, tali yang ini nggak pindah ke sana, tali yang ini hanya bergerak ini ke bawah, tali yang ini naik ke atas, begitu ya. Nah, tali yang ini naik turun ke bawah, tali yang sebelah sini naik ke atas. Demikian terus. Ini saya gambarkannya. Ini sedang ke bawah, ini sedang ke atas. Ketika dia gelombang gangguan tersebut merambat, talinya hanya bergerak atas bawah. Getarannya, gelombangnya merambatnya ke arah sana. Semoga ini bisa dicermati ini ya. Sedang naik turun, kita amati batang tali ini atau batang tali yang ini, dia sedang naik, yang ini sedang turun. Oke, ketika kita bisa membayangkan, kita potong kita lihat tali ini. Tali ini kita pindahkan ke sini. Nah, ini tali. Jadi tali ini nggak bergerak ke sana, tapi tali ini naik turun, naik turun, naik turun gitu ya. Oke, kita lihat tali yang ini, posisi ini. Maka kenapa dia bisa naik turun? Di ujung tali itu ada gaya yang menarik ke sana, di ujung bawahnya gaya narik ke sini. Ya, maka gaya vektor tidak dalam arah x dan y kita uraikan. Ada arah x, ada arah y. Ujung tali yang lain, ini kan tali seonggok tali ini, elemen tali. Maka yang ini ada fx aksen, ini fy aksen. Oke. Apakah tali bergerak ke arah kiri kanan? Misalkan ini jadi bergerak ke sini? Tidak. Tali untuk arah horizontal dia diam. Akibatnya apa? Fx pada titik ini, yang fx ini, dengan fx yang ini adalah sama dengan gaya tegangan tali ya, yang dirasakan oleh benda tersebut ya. Selisih gaya ini dengan ini itu adalah gaya yang bekerja pada ini arah x itu gaya tegangan tali atau gaya tarik pada tali. Kemudian kita lihat yang arah y ini arah y ke bawah. Jadi ada fy
ada FY aksen ke bawah. Nah, untuk arah FY dengan FY aksen, dia memiliki percepatan. Artinya apa? Kalau tadi kan gaya ke kiri, gaya ke kanan untuk arah X, ya ini sama, itu T. Kalau yang ke atas, FY aksen dengan FY dengan FY aksen, itu dia sigma F-nya tidak sama. Kenapa? Karena tali ini bergerak, naik turun. Karena dia tidak sama, artinya dia punya massa dan massa kali percepatan. Bisa kelihatan di bawah, mohon maaf ini. Jadi selisih antara gaya yang ke atas dengan gaya yang ke bawah itu adalah massa tali, massa elemen tali ini dikalikan dengan percepatan arah naik turunnya ini. Ini persamaan 1, yang ini persamaan 2 kita gabung. Jadi DFY, selisih gaya arah Y-nya itu sama dengan massa, elemen massa dikalikan percepatan arah naik turun arah ini, ya. Maka AY ini adalah persamaan gelombang diturunkan terhadap bukan persamaan gelombang, persamaan daya dt terhadap T ini. AY itu berarti turunkan terhadap T begitu ya. Bukan diturunkan terhadap X. Oke, nah massa sendiri adalah rapat massa kali. Ingat, rapat massa adalah massa dibagi dimensinya ya, bagi jaraknya, panjang elemen talinya. Oke, maka A sama turunan kedua dari Y terhadap T. Udah. Nih, rho rapat massa adalah ini, sama dengan ini. Sudah saya tulis lengkap ya kalau Anda rajin ini. Jadi ini kita lihat DFY DX, yang ini yang persamaan 1 DFX terhadap DX, turunkan terhadap X ini sama dengan, karena terhadap Y, DFY, ini DFY sama dengan ini T DY DX. Nah, silakan Anda turunkan ya. Jadi FY sama dengan FX. Tangan theta sama dengan FY FX begitu. Maka FY sama dengan sekian, FX ini atau FX-nya sendiri adalah T DY DX. Ini diturunkan terhadap DFY DX, maka yang ini pun kita turunkan terhadap DX, akan seperti ini. Yang persamaan 2, ini DF sama dengan rho kalikan DX per kalikan ini. Ini dibagi DX. Jadi ini sama ya, dibagi DX bagi DX, maka menjadi seperti ini. Ya. Maka ini coret DX-nya menjadi rho turunan terhadap T 2 kali. Yang ini menjadi T, turunkan gelombang tersebut terhadap X 2 kali. Oke, pindah ke sebelah sini. Ini X, ini T, pindah ke sebelah sama dengan, ini rho, ini bisa pindah ke bawah. Ini minus. Nah, untuk gelombang tali, kita nyatakan dalam persamaan seperti ini. Ya. Dan persamaan ini bentuknya sama dengan persamaan gelombang secara umum. Artinya apa? Gelombang, posisi gelombang terhadap X, Y terhadap T diturunkan 2 kali. Pembandingnya di sini adalah rapat massa tali dan gaya tegangan tali. Ya, maka artinya 1/V kuadrat sama dengan rho per T. Nah ini, ya. Maka artinya V sama dengan dibalik akar T per rho. Ternyata kalau ada gelombang tali saya gerak-gerakan seperti ini, berapa kecepatan rambat gelombang tali? Apa gelombang tali? Bukan talinya yang merambat, tapi gelombangnya, itu gangguannya. Kecepatannya bergantung pada berapa tegangan talinya. Ya, kalau Anda punya gitar, berarti kan Anda geser-geser tuh di ujungnya ya, yang bau talinya itu untuk mengatur kekencangan berapa T-nya. Kemudian talinya dari bahan apa? Tali dari bahan apa menunjukkan dia berapa rapat massa tali tersebut. Ya, satuan rapat massa tali adalah kilogram per meter. Ya, oke. Jadi kita sudah bisa merumuskan persamaan gelombang dalam tali, di mana kecepatannya sama dengan gaya tegangan tali dibagi rapat massa tali diakarkan. Ya, ini cara menurunkan. Intinya adalah kita menemukan ini. Tali di dalam tali gelombang merambat bergantung pada bahan talinya. Tegangan pada talinya berapa, rho talinya berapa. Ya, oke. Silakan ini dilihat. Yang berikutnya, ingat ini gelombang mekanik itu adalah gelombang yang merambat memerlukan medium.
ada gelombang tali, ada gelombang permukaan air yang tidak saya bahas. Di sini saya membahas kali ini gelombang transversal. Kenapa transversal? Karena arah getarannya seperti ini, ngerambatnya ke sebelah sini. Jadinya kecepatan rambat gelombangnya adalah ini. Ada juga gelombang longitudinal, ya, karena arah gangguannya searah dengan rambatannya. Yang tadi saya gambarkan di slide ya. Jadi ini namanya gelombang longitudinal. Kita ambil gelombang bunyi longitudinal, ya. Gelombang bunyi adalah gangguannya berbentuk longitudinal karena arah gangguan searah dengan arah perambatan gelombangnya. Ya, ini adalah gelombang longitudinal. Gelombang bunyi longitudinal ini dia bisa merambat di dalam zat padat, juga di dalam fluida. Di dalam fluida ini, ingat fluida di semester 1, definisi fluida adalah bisa zat cair, bisa juga gas. Jadi gelombang bunyi longitudinal bisa merambat di dalam zat padat, cair, dan gas. Jelas yang kita tahu suara saya, gelombang bunyi longitudinal merambat dalam gas. Kita nyelam ke air, kita bisa di sini. Molekul air, partikel air sebagai medium merambatkan gelombang bunyi longitudinal kita. Buktinya apa? Radar, ada kapal selam di bawah, itu kan bisa terdeteksi oleh pendeteksinya begitu. Itu dari adanya bahwa medium air merambatkan gelombang bunyi. Begitu. Nah ini kenapa bunyi bisa merambat di zat padat? Oh ini mainan anak kecil ya, anak kecil zaman bahula di iklan. Jadi kita pakai botol kaleng bekas susu gitu dikasih benang begitu. Suara kita dimasukkan ke kaleng tersebut. Nanti benang tersebut merambatkan gelombang bunyi longitudinal kita sehingga teman main kita di ruangan lain misalkan jarak sekian kilometer bisa mendengar suara kita. Itu menunjukkan gelombang bunyi longitudinal bisa merambat di dalam zat padat. Ya, bukan sekedar dalam gas yang seperti kita pahami sehari-hari. Padat, cair, dan gas. Gelombang longitudinal bisa merambat. Oke. Berapa besar rambatannya? Langsung saya gunakan saja untuk zat padat. Ini adalah rapat massa zat padatnya berapa. Pembandingnya di sini adalah modulus elastisitas atau modulus Young. Ya. Pembahasan modulus Young ini ada di pembahasan elastisitas bahan. Kalau di dalam fluida, baik gas ataupun gas, modulus Bock per rapat massa mediumnya, gas ataupun udara. Ya. Ini semua pembahasannya ada di bab elastisitas. Saya share sebentar, kembali ke elastisitas. Nah, yang ini sebentar share. Nah, kalau Anda ingat ini topiknya ya, di elastisitas. Nah, ini. Kalau misalkan ini elastisitas bahan, kalau saya tarik bahan, saya lepaskan gaya tariknya, maka dia kembali ke elastisnya. Nah, ketika di dalam daerah elastis ini ya, daerah yang linear ini. Kalau gaya yang saya berikan persatuan luas permukaannya besar sekali, masuk ke daerah plastis. Ketika gangguannya hilang, maka dia tidak kembali kepada elastis. Ya. Nah, di sini ada sifat elastisitas bahan disebut sebagai modulus elastisitas ini. Modulus elastisitas atau modulus Young sama dengan F per A, ini stres dibagi strain atau peregangan. Sama dengan seperti ini. Kemudian kita lihat, ini bisa kita nyatakan dengan F kalikan YA kali YA per L kalikan delta L. Nah, ini lihat, ini persamaan dari modulus Young, di mana Y adalah modulus Young-nya, ya, di perbandingan ini. Ini sama seperti ini. F sama dengan K kalikan delta L. Hukum Hooke. Ini indahnya fisika. Dijelaskan oleh Hooke, kita menggunakan bahan tertentu, kita jadikan sebuah alat per, digantungi massa, kemudian kita beri gangguan sebesar delta L, maka nanti dia akan kembali ke keadaan semula ya, gangguan dihilangkan. Nah, ini adalah bergantung pada berapa konstanta pegasnya. Ternyata konstanta pegas itu dipengaruhi oleh bahannya apa. Bahannya apa berarti menunjukkan modulus elastisitas sekian. Berapa luas permukaan bahannya dan berapa panjang bahannya. Modulus Young dengan Hooke saling membuktikan tentang fenomena sifat bahan yang dinyatakan dalam modulus Young ataupun dalam konstanta pegas. Jadi
Semua benda memiliki sifat elastis ya. Semua, beton pun sama. Kalau Anda orang sipil ya, beton itu kelihatan seperti kaku, stabil gitu. Sama, dia pun memiliki elastisitas, ada getarannya. Ketika getaran alamiah dari coran atau dari jembatan yang sangat kokoh ditiup oleh angin sepoi-sepoi yang frekuensinya sama, frekuensi angin dengan jembatan yang sangat kokoh tadi, maka jembatan tersebut bisa hancur. Itu yang dipelajari dalam topik elastisitas, ya, topik osilasi peristiwa resonansi. Ya. Ada gelombang masuk ke misalkan menerpa sebuah bahan tersebut, misalkan jembatan yang kokoh. Nah, setiap bahan walaupun coran ataupun baja apapun juga dia memiliki sifat elastis. Dari mana sifat elastis tersebut? Dari apa? Dari di dalam molekul itu masing-masing ada kulit atom, ada inti atom, maka si atom-atom tadi dia tidak stabil, tidak diam, tapi bisa bergerak di dalam area edarnya. Nah, area edar mereka itu yang antara partikel tersebut ada ikatan, dan area gerak mereka itu menunjukkan daerah sifat elastis dari bahan tersebut. Ketika gaya yang diberikan sudah memecah area si fleksibilitas si antara molekul dalam sebuah material, maka itu yang disebut dengan masuk ke daerah plastis ini. Ya, oke, nih saya sambungkan ke sana kemarin nih. Suka ada yang komplain juga biasanya, Bu, langsung aja ke contoh soal. Nah, itu biasanya ada di kuesioner. Selalu ada yang seperti itu. Oke, saya tidak akan pernah menyerah. Mungkin di antara Anda ada 1-2 yang bisa menangkap indahnya apa yang saya ceritakan. Misalkan ya, ketika kita sudah bisa menangkap benang merah sambungan antara setiap konsep fisika, itu akan terasa indah. Ya. Tadi modulus bak kalau untuk di dalam cairan, di dalam udara atau cairan. Ya. Ini saya review lagi, maaf sebentar. Tadi modulus yang, ini modulus bak. Masih yang tadi, elastisitas. Ini di daerah yang, nah ini modulus bak ya. Ingat ini modulus bak, nah begini, atau modulus volume. Jadi kalau sebuah benda kita simpan di udara atau di air begitu ya, maka nanti udara itu akan menekan benda tersebut sehingga sebetulnya ada penciutan volume. Sehingga di sini perubahan volume tersebut ya bergantung pada tekanan yang diberikan dari fluida sekelilingnya ini. Ingat di semester 1 dulu ya. Jadi di sini delta P kalau boleh saya bandingkan sama dengan minus B delta V per V gitu ya, penulisan lainnya ini. Ini nanti kita akan selalu pakai di topik ini nanti, topik osilasi. Ya, lihat tekanan yang diberikan ini pindah ke sebelah sini sama dengan perubahan volume berapa menciutnya ini terhadap volume awal. Ini volume awal kalau menciut, nah delta V-nya adalah yang hilang ya, volume awal, volume akhir. Maka delta V adalah yang volume yang hilangnya tadi. Pembandingnya siapa? Adalah B. Delta V per V, pembandingnya adalah B. Kenapa minus? Karena dari volume ini selalu menjadi lebih mengecil. Maka di sini menjadi minus. Itulah modulus volume atau modulus bak. Begitu ya. Ternyata ini pun nanti ada kaitannya dengan sifat gelombang yang akan kita bahas. Ya. Oke. Jam berapa sekarang? 10.37. Kita akan sekitar 7 menit lagi saja ya. Oke, jadi ini sudah saya buktikan. Jadi ingat ini kecepatan, ini perapat massa. Nah, kalau di sini modulus yang, kalau di sini modulus baknya, B-nya tadi ya, modulus bak atau modulus volume. Sudah saya turunkan, tadi saya lihatkan kemarin topik di elastisitas. Dan kalau dalam tali ada di sini gaya tegangan talinya. Begitu. Ya, jangan salah. Tegangan tali, modulus yang cukup padat, dan ini untuk di dalam fluida baik cairan ataupun gas. Oke, kita lihat lagi ke sini. Oke, nanti ke gelombang bunyi nanti ya. Kita masuk lagi, saya lihatkan yang slide. Kita lihat yang slide. Oke. Share screen, saya tunjukkan yang slide.
Kita lihat di sini, ini gelombang tali ya. Silakan Anda turunkan versi ini supaya ketemu, sama saja ini. Gaya tegangan tali per rapat massa tali. Diturunkan dari berbagai macam cara bisa. Ini tali sedang begini, nanti kan melambat ke sananya kecepatannya. Talinya naik turun ini. Berarti ada gaya ke arah vertikal saja. Akan terbukti seperti ini. Ini contoh soal ini, ada tali disambungkan, ini tali. Kemudian masing-masing beda bahan talinya. Jadi ini U1, ini U2. Panjang talinya sama. Ini lihat latihannya. Oke, diberi gaya tegangan 400 Newton di sini. Jadi tali 1, tali 2 sama tegangannya 400 Newton. Gaya apa? Gaya talinya. Oke, di sini silakan ini buat latihan Anda, ya. Energi dalam tali belum. Saya belum nanti ya. Kita lihat misalnya belum dijelaskan di yang catatan saya. Nah, ini persamaan gelombang umum yang harus sudah saya turunkan, ya. Seperti ini, turunkan 2 kali terhadap X. Tadi saya kan sini minus ya, minus 1/V. Ini Y terhadap T, di sinilah kecepatan. Kecepatannya lah gaya tegangan tali per rapat massa tali. Oke, superposisi gelombang dulu. Belum dulu. Diagram Pasor, kita ketemu lagi diagram Pasor. Gelombang berdiri. Tadi saya sebetulnya mau menjelaskan tentang modulus Bach. Nah ini nih. Di sini ya. Jadi ini kecepatan gelombang bunyi. Tadi kan gelombang bunyi itu ada di zat padat, di zat cair dan gas begitu ya. Nah, ini lihat di sini sebetulnya ini. Tadi kan saya kan delta P, ini ada minusnya, ini hadir di sini ya, delta perubahan volume per volume awal. Minus menunjukkan kenapa? Karena volume bedanya mengecil. Nah, di sini lihat kecepatan berbagai macam kecepatan gelombang bunyi di dalam berbagai macam medium. Di dalam udara suhu 0 derajat, di dalam udara suhu 20 derajat, di dalam gas helium, di hidrogen, di sini dalam acuan sudah ada kecepatan rambat gelombang bunyi di dalam berbagai macam medium ini ya. Air 0 derajat, air lebih panas beda-beda ini ya. Air laut dan seterusnya. Ya, ini nih. Kecepatan gelombang bunyi untuk di dalam medium fluida. Fluida itu bisa zat cair atau juga gas. Ini liquid, ini yang gas. Oke, apa yang saya terangkan dalam catatan saya di sini sudah ada juga ya. Tinggal nanti mungkin posisinya saja. Asal Anda rajin, turunkan satu demi satu, pahami satu konsep demi satu konsep, kerjakan latihannya. Nggak apa-apa untuk uji konsep, latihannya sederhana aja dulu. Setelah semua selesai, nanti cari soal-soal banyak di buku textbook, coba kerjakan. Begitu ya. Harus begitu, tidak bisa sulap ya. Tiba-tiba jadi mengerti, jadi bagus tanpa ada pengorbanan. Oke, ini saya kemana lagi sekarang? Kembali ke catatan saya yang tadi. Oke, biasa ini kalau sudah lama. Nah ya, yang ini sudah ya. Nah, kita masuk ke gelombang bunyi. Tapi tidak akan saya bahas dulu ya, nanti lihat saja. Saya turunkan juga dalam gelombang bunyi. Jadi kalau Anda mau menyimak, ini semua saya turunkan, saya catatkan, dan saya bahas juga ya. Energi yang dibawa oleh gelombang, dan seterusnya. Oke. Ini kita topik ini akan sampai ke 2 minggu itu dengan gelombang elektromagnetik ya. Ini sudah saya turunkan. Mohon maaf kalau ini sekarang scannernya berbeda ya, jadi warnanya seperti ini. Saya ambil tingkat kecerahan tertentu, jadi seperti ini tampilannya. Ini saya malas lagi nulis yang ada aja, saya foto-foto ya, saya scan saja yang ada. Oke, ini sebenarnya kita sudah bahas tentang gelombang mekanik yang memerlukan medium, untuk gelombang tali, untuk gelombang dalam zat padat, untuk gelombang yang bergerak di dalam medium cair ataupun gas atau sebetulnya fluida. Ya. Hari ini kita cukupkan di sini dulu ya.
Bisa Ibu, diterima. permisi Bu, mau mau coba nanya Bu, mau izin nanya. Boleh, Di boleh, slide ini yang untuk 1 dimensi, 3 dimensi itu maksudnya apa ya Bu? ini. Yang belum, ah iya Bu. Ya, ini adalah kan gelombang. Gelombang itu kan dimensi. Total satu dimensi. Jadi posisi dan waktu ya, posisi dan waktu. Gelombang ya, dia pembatasan waktunya satu dimensi. Ini dalam waktunya. Kemudian kaitan mereka adalah perbandingan adalah menunjukkan cepat rapatnya, cepat kali satu dimensi. Kalau gelombang air, gelombang permukaan air 2 dimensi ya. Anda cemplungkan batu, Anda lihat kan si beriaknya itu kan ke arah membentuk lingkaran. Jadi dia menunjukkan 2 dimensi. Kalau saya ambil jatuhnya air jatuhnya batu sebagai arah Z, berarti penyerahan gelombang menjadi arah X dan arah Y, tambah komponen waktu. Kalau kita masuk gelombang bunyi, saya mengatakan saya di tengah lapangan, wow, besarkan begitu. Maka gelombang longitudinal, ya apa longitudinal? Arah saya menekan partikel udara adalah searah dengan arah peramatan gangguannya. Itu 3 dimensi. Sekeliling saya akan bisa mendengar suara saya. Jadi artinya gelombang bunyi longitudinal tadi meramat 3 dimensi. Nah, 3 dimensi artinya ruang. Maka kita jabarkan dalam arah X, arah Y, arah Z. Ini 3 dimensi. Contohnya adalah gelombang bunyi tadi. Ini adalah komponen waktunya, begitu ya. Nah, Artinya, Ibu maaf Bu, artinya ya, ini getar gelombangnya itu sesuai dengan yang dikasih tahu nanti di soal gitu ya Bu ya? Tergantung iya, soalnya apa. oke. Oke Bu. Saya tambahkan sedikit nanti yang belum kita bahas ini gelombang bunyi ya. Nah, di sini saya sudah jelaskan. Jadi untuk gelombang bunyi longitudinal merambat dalam 3 arah. Jadi kita harus masukkan sininya bukan KX tapi KR, vektor, WT, dan fasa awal. Nah, tetapi ada keterangan isotropis. Apa artinya isotropis? Untuk ke segala arah sama mediumnya, sama arah perambatan sama, besar laju perambatan sama seterusnya. Maka untuk penyederhanaan kita cukup menghitung untuk 1 dimensi saja. Ya, jadi ini disederhanakan. Itulah cara berpikir riset, cara berpikir orang penelitian. Ada fenomena dipelajari otak-atik. Kalau semua variabel kita hitung, mampuslah kita. Kita eliminir. Kita hitung komponen waktu, kita hitung komponen posisi, yang 3 dimensi pun akhirnya bisa kita sederhanakan menjadi 1 dimensi. Ya, jadi hal yang rumit disederhanakan. Setelah rumusan sederhana ketemu, kita kembangkan, masukkan variabel kedua, ketiga, keempat, kira-kira bentuk pengaruhnya apa. Terus demikian seterusnya. Itulah sains dan teknologi. Gitu ya. Nah, kalau Anda sudah bisa menikmati itu sudah pintu masuk titik ambang tersesat jutnya sudah agak ketemu. Dan nanti kuliah selanjutnya tetap modalnya adalah itu. Kalau ilmu-ilmu kebaruan di masa kini, nanti cara belajarnya adalah tinggal sekarang Anda sudah zaman online, tinggal klik paper Nature Science untuk menemukan, misalkan Anda nanti saya mau menekuni bidang udara atau saya mau menekuni bidang apapun juga terserah, tinggal klik paper terkini, ambil 10 tahun terakhir, kita pelajari, baca satu paper dan paper berikutnya, sambungkan konsepnya sama seperti ini, konsep A sambungkan dengan B, sambungkan dengan C. Nanti kita akan memahami figure of merit dari bidang tersebut. Oh, perkembangan ilmu tentang cuaca tuh sekarang di dunia itu sampai seperti ini. Itu minimal kita harus membaca 300 buah paper ya, tapi bukan paper yang berkelas ya. Jadi ini ilmu dasar kita pelajari dulu, cara berpikirnya kita temukan pola berpikirnya. Setelah kita punya kemampuan seperti ini membaca fisika, kimia, matematika, nanti terus bidangnya kita tekuni, bidang kebaruan yang belum ditemukan, maka kita tinggal lanjutkan dengan cara dasarnya sudah, carilah paper 5 atau 10 tahun terakhir dan temukan di situ ada ahli B menurut gitu. Dari situ.
maka Anda sudah langsung lompat ke kekinian, ilmu itu sekarang tahun sekian sampai mana, itu namanya figure of merit. Di situ Anda tinggal klik paper, dan sekarang di ITB minggu yang lalu kalau nggak salah ada pelatihan bagaimana ngeklik e-book begitu ya, atau app-nya gampang, tinggal masukkan Google Translate per paragraf, pelan-pelan diejah kali. Itulah kecanggihan dari yang disebut dengan teknologi. Zaman baheula ngirim berita pakai burung merpati, pakai pos. Zaman sekarang klik hitungan detik, apalagi sudah 5G, kita memerlukan data apapun, klik linknya kita akan peroleh. Kenapa Anda tidak bersyukur dengan pasar penerbangan dalam bidang juga silakan. ITB berlangganan banyak paper yang harusnya kita membeli, dengan ITB berlangganan maka kita bisa memperoleh dengan secara gratis. Itulah cara mendalami sebuah Terima kasih banyak, Bu.